Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dahlia selaku dosen pemampu mata kuliah manajemen proyek serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai proposal proyek Masjid Agung. Boleh di next? Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Arif Setiawan, kemudian ada Syabani Dinova, kemudian ada Nurun Najah Nadilah, ada saya Siva Fauziah, dan ada Ilham Ramadan. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Masjid adalah tempat ibadah, juga memiliki peran sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prioritas pembangunan di Banjarnegara saat ini adalah membangun infrastruktur serta membangkitkan kembali ekonomi rakyat yang terdampak selama pandemi. Namun juga harus diimbangi dengan pendidikan, spiritual, dan keagamaan. Sebab Banjarnegara ini bermartabat dan sejahtera akan terwujud ketika pembangunan infrastruktur sekaligus spiritual dan manusianya berjalan beriringan. B. Ruang lingkup. Ruang lingkup proyek yang dilaksanakan dalam kegiatan ini akan menjangkau sebagai berikut. Pertama, perencanaan dan persiapan pelaksanaan kerja. Kedua, pembangunan atau pelaksanaan proyek. Tiga, pemantauan atau uji coba oleh user. 4. Penyusunan dokumentasi. 5. Persetujuan atas hasil pekerjaan yang sudah selesai. Next. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh atau mendapatkan suatu gambaran mengenai perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Banjarnegara. Sementara tujuannya adalah untuk memperoleh hasil perencanaan berupa detail engineering design atau DED dan rencana anggaran biaya terhadap bangunan masjid dan untuk peningkatan ibadah, keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pembahasan. Proposal ini membahas mengenai rencana pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah yang berlokasi di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Proyek Masjid Agung ini diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 49.812.400.000 rupiah. Pekerjaan proyek ini akan memakan waktu selama 16 bulan dan mungkin bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung situasi di lapangan. Proyek ini menggunakan jasa mandor sebanyak 5 orang dengan total tukang sebesar 20 orang dan connect 200 orang. Pembangunan masjid ini seluas 2 hektar dengan rincian bangunan yaitu 1. Ruang beribadah, 2. Tempat wudhu dan kamar mandi, 3. Perpustakaan, 4. Ruang penyimpanan, 5. Ruang sound system, 6. Ruang pengurus masjid. Pendanaan dalam proyek ini berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2022, sumbangan swadaya dari masyarakat, serta para donatur lainnya. Proyek ini sudah menerapkan studi kelayakan, mengatur manajemen risiko, serta K3LH bagi para pekerja. Bab 2. Konsep dan ilmu manajemen proyek. A. Definisi proyek dan manajemen proyek. Menurut Hussein, tahun 2019, halaman 5, mengemukakan bahwa proyek merupakan gabungan dari sumber-sumber daya manusia, material, peralatan, dan modal, atau biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Lalu yang berikutnya, menurut Hussein, tahun 2019, halaman 5, mengemukakan bahwa manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, cara teknis yang terbaik, dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Next. B. Ciri umum proyek. Yang pertama, memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. Kedua,
sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek. Ketiga, dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran biaya, dan mutu hasil akhir. 4. Merupakan kegiatan non-rutin, tidak berulang-ulang. 5. Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya. Next. C. Tujuan dan keuntungan proyek. Bertujuan untuk dapat menjalankan setiap proyek secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal bagi konsumen. Sistem manajemen proyek dapat diterapkan karena didukung oleh sumber daya manusia yang profesional di bidang-bidang yang dibutuhkan dalam menjalankan setiap proyek. D. Jenis-jenis proyek. Jadi menurut Soeharto tahun 1999, proyek dapat dikelompokkan menjadi: pertama, proyek engineering konstruksi; kedua, proyek engineering manufaktur; ketiga, proyek penelitian dan pengembangan; keempat, proyek pelayanan; 5, proyek kapital; keenam, proyek radio telekomunikasi. Berdasarkan jenis-jenis proyek tersebut, maka proyek pembangunan Masjid Agung dapat dikategorikan dan termasuk dalam jenis proyek engineering konstruksi. Pentingnya manajemen proyek. Adanya penerapan manajemen proyek dalam proyek pembangunan Masjid Agung ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan proyek Masjid Agung menjadi lebih terkendali dan teratur dalam hal biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja. Dapat menjadi landasan dalam pekerjaan sehingga proyek Masjid Agung dapat berjalan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya, dan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam proyek. Serta dengan adanya manajemen proyek ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang ditimbulkan dalam proyek Masjid Agung. Selanjutnya ada bab 3, yaitu siklus proyek. Yang pertama, ada tahap persiapan proyek. Pada proyek ini memperoleh gagasan untuk melakukan proyek masjid sebagai tempat ibadah, gagasan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Banjarnegara. Adapun formulasi lingkup proyek, yaitu mempersiapkan teknologi-teknologi, peralatan, material atau bahan-bahan, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan masjid sampai proyek selesai dijalankan. Yang selanjutnya ada tahap implementasi proyek. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap lingkup kerja proyek dari pembuatan atau persiapan desain engineering seperti ahli mekanis, arsitektur, dan lain-lain, untuk mendapatkan konsep-konsep, jadwal rinci, konstruksi, pemenuhan material, dan peralatan yang dibutuhkan dalam penerapan atau implementasi proyek. Pengkajian yang telah dilakukan kemudian dikomunikasikan pada pelaku dan penanggung jawab proyek. Yang ketiga, ada tahap evaluasi proyek, yaitu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya, untuk mengetahui atau membandingkan standar ataupun kriteria. Faktor-faktor kunci keberhasilan proyek seperti mengevaluasi hal-hal yang pertama, ada sarana yang diperlukan oleh proyek seperti material, tenaga kerja, fasilitas-fasilitas, dan sebagainya. Yang kedua, ada hasil dari kegiatan proyek dan biaya-biaya yang perlu ditanggung untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang ketiga, ada manfaat yang didapat dari proyek tersebut. Dan yang keempat, mengevaluasi setiap langkah rencana dalam mendirikan proyek, termasuk dari jadwal setiap kegiatan. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Boleh di next. Yang pertama ada perencanaan tahap konseptual yang terdiri dari latar belakang. Nah, ide pembangunan Masjid Agung di Jawa Tengah ini berada di Kabupaten Banjarnegara ini berawal dari visi Jawa Tengah
dalam menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari dengan salah satu misinya yaitu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah ini tuh diharapkan dapat berperan sebagai pusat kegiatan keislaman yang merupakan wadah untuk menampung beberapa kegiatan keislaman yang terdiri dari kegiatan ibadah, pendidikan, dan dakwah, serta informasi keislaman, sehingga menjadi salah satu ikon baru Provinsi Jawa Tengah dan menjadi ikon religius masyarakat Jawa Tengah. Boleh di next. Selanjutnya itu ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuannya ialah untuk mendapatkan gambaran tentang perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Banjarnegara, serta untuk meningkatkan ibadah, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh di next. Kemudian ada nama dan tempat kegiatan. Nah, pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah ini di Kabupaten Banjarnegara berlokasi di Jalan Husein Tamrin, Kelurahan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, dan berada di sisi timur komplek Tirtayasa, Kabupaten Banjarnegara. Boleh di next. Adapun target. Nah, di sini tuh targetnya ialah yang pertama itu tersedianya 1 unit bangunan masjid berlantai 2 sebagai sarana beribadah dan praktik ibadah harian serta pengajaran ilmu. Kemudian yang kedua itu tersedianya tempat wudhu dan kamar mandi, kemudian tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan masjid, tersedianya ruangan untuk penyimpanan peralatan dan perlengkapan masjid, kemudian tersedianya ruangan untuk pengurus atau marbot masjid. Boleh di next. Ada selanjutnya itu ada rencana anggaran biaya. Nah, pembangunan masjid ini tuh diperkirakan akan menghabiskan dana itu sebesar 49.812.400.000. Nah, perinciannya itu terlampir pada aspek keuangan. Boleh di next. Kemudian ada sumber dana atau sumber pendanaan. Nah, sumber dana untuk kegiatan ini tuh berasal dari yang pertama itu ada dana APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022. Kemudian ada sumbangan swadaya masyarakat sekitar, serta para donatur dan sumber dana lain yang halal dan tidak mengikat. Boleh di next. Adapun struktur organisasinya itu ada project manajernya, kemudian ada quality controlnya, ada bagian safety, health and environment, kemudian ada site engineer manager yang membawahi quality surveyor, kemudian monitoring, ada engineering juga dibawahi, kemudian ada drafter, ada logistik, ada gudang, kemudian ada site operational manager itu membawahi general supervisor, terus surveyor, kemudian ada supervisornya, ada mandornya, dan ada tukang. Kemudian di bagian site administration manager ini membawahi administrasi. Nah, adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian yang ada pada struktur organisasi. Misalnya itu kayak project manager, dia itu tugas dan wewenangnya itu adalah memimpin, mengkoordinir, dan melaporkan kepada konsultan pengawas terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek. Kemudian kayak quality control, yaitu tugas dan wewenang itu adalah memeriksa kualitas hasil pekerjaan, kemudian memeriksa kualitas bahan material yang akan digunakan, apakah sudah sesuai dan spesifik sesuai dengan dokumen kontraknya. Kemudian ada safety, health, and environment supervisor itu dia tuh tugas dan wewenangnya itu membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasian agar tercipta lingkungan kerja yang sehat. Boleh di next. Kemudian ada data teknis pembangunan masjid. Nah, Banjarnegara ini dipilih itu menjadi lokasi perencanaan itu karena lokasinya tuh yang dinilai strategis. Boleh di next,
Nah, berikut merupakan detail lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan masjid. Nah, lokasi ini tuh dipilih karena berada pada lokasi yang strategis, kayak di samping kiri, kanan, dan depan lokasi itu terdapat pemukiman warga dan berada di depan jalan besar, sehingga tuh nantinya Masjid Agung ini tuh dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan publik dan pusat kegiatan Islami bagi masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat yang akan datang. Boleh di next nih. Nah, untuk gambar ini tuh merupakan gambaran pembangunan Masjid Agung secara digital. Itu mulai dari gambar lantai 1 dan gambar lantai 2 masjidnya, hingga lingkungan masjid yang akan dikelilingi oleh pepohonan serta adanya fasilitas parkir. Boleh di next, Nana. Nah, kemudian ada perencanaan tahap pelaksanaan. Nah, berikut merupakan gambaran rencana dan spesifikasi teknis pada proyek pembangunan Masjid Agung. Seperti mulai dari tahap persiapan, kemudian membuat fondasi dan kerangka masjid, hingga pada tahap terakhir yaitu pemasangan kubah masjid, pengecatan, dan finishing. Boleh di next, Nana. Ya, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada perumusan struktur dan hierarki proyek. Nah, berikut ini merupakan work breakdown structure atau WBS dalam proyek pembangunan Masjid Agung. Nah, di sini tuh ada pekerjaan persiapan. Nah, terus ada pekerjaan persiapannya tuh ada sub tugas lagi, yaitu kayak persiapan alat konstruksi, terus ada persiapan bahan bangunan. Dan untuk selebihnya bisa teman-teman lihat pada tabel. Boleh di next. Kemudian selanjutnya itu ada perencanaan SDM. Nah, berikut merupakan tabel tanggung jawab pekerjaan atau disebut juga dengan organisasional breakdown struktur atau OBS proyek pembangunan Masjid Agung yang bisa teman-teman lihat pada tabel. Nah, di sini tuh kan tadi kita udah ngejelasin buat jenis pekerjaannya, terus ada sub tugasnya juga. Nah, di sini ada tanggung jawabnya, kayak misalnya pekerjaan persiapan, misalnya persiapan alat konstruksi atau bahan bangunan. Nah, itu tuh tanggung jawabnya dari quality control, bagian logistik juga, mandor juga. Nah, quality control itu dia memastikan bahwa alat konstruksi, bahan bangunan yang kita gunain itu sesuai dengan kesepakatan atau dokumen kontrak. Begitupun yang lain. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada perencanaan mutu. Berikut merupakan prosedur mutu seperti yang teman-teman lihat pada PPT. Nah, itu merupakan prosedur mutu menggunakan sistem ISO 9000-2000 yang bisa teman-teman lihat. Boleh di next. Selanjutnya itu ada perencanaan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sistem manajemen K3 yang digunakan dalam pembangunan proyek Masjid Agung ini ialah OHSAS 18001 1999. Nah, berikut itu merupakan dokumen manual pengendalian K3 dalam pembangunan proyek Masjid Agung yang bisa teman-teman lihat pada PPT. Boleh di next. Kemudian ada perencanaan lingkungan. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan lingkungan dari suatu proyek ini salah satunya ialah mengidentifikasi dampak pelaksanaan proyek terhadap lingkungan proyek. Berikut identifikasi dampak pelaksanaan proyek terhadap lingkungan proyek pembangunan Masjid Agung. Yang pertama ini ada kualitas udara atau kebisingan. Seperti yang kita ketahui bahwa lokasi proyek pembangunan Masjid Agung ini kan berada di dekat pemukiman warga. Nah, kebisingan itu mungkin akan terjadi selama proyek berlangsung nantinya. Kemudian ada kualitas airnya. Kegiatan proyek pembangunan masjid ini akan berdampak pada perubahan kualitas dan kuantitas air di lingkungan atau di sekitar proyek. Kemudian ada sosial dan budaya. Dampak sosial yang akan dihadapi proyek adalah penerapan tenaga kerja dan penyesuaian kualifikasi yang ada di sekitar proyek pembangunan masjid menjadi pertimbangan penting. Nah, dampak yang akan ditimbulkan ini terhadap kultur masyarakat sekitar. Boleh di next.
Nah, berikut merupakan dokumen manual dari pengendalian sistem manajemen lingkungan proyek pembangunan Masjid Agung. Boleh di next, Nuna? Kemudian berikut merupakan identifikasi resiko pada proyek pembangunan Masjid Agung. Seperti misalnya faktor resikonya itu ada desain. Nah, identifikasi resiko dari si desain faktornya ini adalah penyelesaian yang gagal sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kemudian atau detail desain ini salah, terus ukurannya juga salah, seperti itu. Terus misalnya faktor resikonya dari segi material. Nah, identifikasi resikonya tuh kayak kenaikan harga material, kemudian keterlambatan pengiriman material, kualitas material yang kurang baik, volume dan tipe material yang nggak tepat, kelebihan penggunaan material, dan sebagainya. Boleh di next, Nuna? Selanjutnya ada berikut merupakan identifikasi resiko pada proyek pembangunan Masjid Agung. Nah, itu termasuk perencanaan manajemen resiko. Yang pertama itu ada, tadi kan kita sudah mengidentifikasi resikonya nih, kayak yang tadi yang dari faktor desain itu kan penyelesaian yang gagal sesuai dengan desain yang telah ditentukan, atau misalnya detail desainnya salah, ukurannya salah, dan sebagainya. Nah, itu tuh tingkat penting resikonya tuh apakah sangat tinggi, ataukah tinggi, ataukah sedang, ataukah rendah. Nah, penyelesaian yang gagal sesuai desain yang telah ditentukan itu termasuk dalam tingkat risiko yang tinggi. Kemudian harga misalnya dari material, kenaikan harga material, nah itu termasuk dalam tingkat penting resiko yang sedang. Begitupun identifikasi resiko yang lainnya. Bisa teman-teman lihat pada PPT. Boleh di next? Ini masih lanjutan yang tadi, bisa teman-teman lihat. Boleh di next, Nuna. Nah, kemudian ini berikut merupakan identifikasi resiko pada proyek pembangunan masjid. Nah, ini tuh setelah tadi kita mengidentifikasi, terus kita udah lihat tingkatnya, apakah dia termasuk resiko yang sangat tinggi, ataukah sedang, ataukah rendah. Nah, terus kita habis itu penanggung jawab dari risikonya itu siapa? Apakah pemerintah, apakah investor, seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada PPT, bahwa yang menjadi penanggung jawab dari setiap resiko yang ada pada proyek pembangunan Masjid Agung ini adalah pemerintah. Seperti itu. Boleh di next, Nina? Boleh di next. Selanjutnya itu bab 5 mengenai studi kelayakan proyek. Boleh di next. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Pada pembangunan masjid kali ini tidak terdapat aspek pasar dan pemasaran, karena masjid merupakan bangunan yang digunakan sebagai kalayak umum. Jadi tidak ada hal yang dikomersilkan, sehingga tidak ada aspek pasar dan pemasaran. Lalu yang kedua itu ada aspek teknik dan teknologi. Pembangunan masjid ini sudah sesuai dengan aturan penggunaan lahan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu berada di daerah Banjarnegara, dan sudah menggunakan beberapa teknologi, yaitu dalam pembangunannya seperti menggunakan mobil untuk pengecoran, sehingga tidak ada yang namanya pembuatan bahan cor secara manual, namun sudah dibuat dengan mobil mesin, sehingga kegiatan pada pembangunan masjid ini sudah dipermudah dan juga sudah mendapatkan aspek kelayakan. Boleh di next. Lalu yang ketiga itu ada aspek manajemen dan organisasi. Proyek pembangunan masjid ini telah melakukan manajemen proyek dengan baik, karena mereka sudah menetapkan rencana dengan matang yang terlampir pada proposal ini. Jadi pada proyek ini kita telah membuat rancangan manajemen dan organisasi yang baik. Itu dengan cara membuat struktur dari organisasi yang ada dan juga membuat perencanaan dengan baik yang telah dijelaskan sebelumnya. Boleh di next.
Dan yang keempat ini ada aspek hukum dan legalitas. Pada aspek hukum ini kita membagi menjadi dua. Yang pertama ialah ada hukum negara, dan yang kedua ialah ada hukum agama. Pada hukum negara sendiri, kita berpedoman, itu pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 8 atau 9 tahun 2006, yang dimana pada peraturan ini itu ada beberapa pasal, dan pasal itu menjelaskan mengenai perizinan dan juga tata cara membangun rumah ibadah di lingkungan masyarakat, sehingga tidak terjadi gesekan ataupun tidak terjadi omongan lah bahwa pembangunan ini tidak berizin, karena kita sudah menggunakan hukum negara sebagai pedomannya. Lalu yang kedua, itu menggunakan aspek hukum agama, yang kita berpedoman pada firman Allah dalam surat At-Taubah, yaitu ayat 18, yang dimana memiliki arti hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini dua aspek hukum yang kita gunakan sebagai pedoman, yang insya Allah ini sudah cukup kuat untuk membangun rumah ibadah di lingkungan masyarakat. Boleh di next. Yang kelima ada aspek ekonomi dan keuangan. Aspek ekonomi, dari pembangunan masjid ini tidak terdapat peningkatan ekonomi yang signifikan, karena perlu diingat bahwa masjid ini bukan ranah komersil, tapi sebagai rumah ibadah yang digunakan masyarakat secara umum. Karena pembangunan masjid ini berguna untuk menjadi rumah umat di lingkungan sekitar, dan peningkatan ekonomi yang mungkin terjadi adalah membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena adanya bantuan atau masukan dari masyarakat sekitar yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan masjid. Nah, kami mungkin akan bisa bekerja sama dengan DKM Masjid untuk menyalurkan dana inilah kepada masyarakat sekitar, sehingga terjadi peningkatan ekonomi yang mungkin tidak signifikan, namun bisa tetap membantu pada masyarakat yang kurang mampu. Boleh di next. Nah, ini merupakan aspek keuangan. Di sini kita ada beberapa pembiayaan yang dengan total pembiayaan itu sebesar 49.812.400.000 rupiah. Total pembiayaan ini telah kita bagi dengan pas dan juga dengan sesuai pada setiap aspek yang ada. Di setiap aspek ini kita bagi dengan adil. Maksud adil di sini ialah pembagiannya sesuai dengan kebutuhan dari setiap aspek yang ada. Dan pembagian ini juga telah kita laporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga telah luluslah dari tindakan yang tidak diinginkan. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada bab 6, itu mengenai metode teknik perencanaan waktu dan menyusun jadwal. Boleh di next. Nah, dalam pembangunan kali ini kami menggunakan metode jalur kritis atau CPM. Metode ini itu berguna untuk menetapkan lah jalur-jalur mana yang akan kita gunakan dan jalur mana yang tidak boleh dilewati sama sekali. Jadi setiap jalur itu harus benar-benar kita jalankan secara berurutan, sehingga kegiatan dari perencanaan pembangunan ini berjalan dengan matang dan tanpa adanya kesalahan lah atau terjadinya kemunduran jadwal karena telah kita rencanakan dengan matang. Nah, pada gambar sebelah kiri ini merupakan alur dari jalur yang telah kita buat, yaitu ada jalur 1, 2, 3, 4 sampai dengan 11, dan semua jalur ini telah kita perhitungkan dengan matang sehingga tidak mungkin ada kesalahan. Boleh di next. Nah, berikut ini merupakan hasil hitungan dari jalur CPM yang telah kita buat. Dari kode ini itu ada A sampai M, merupakan kode kegiatan yang ada di dalam pembangunan masjid ini. Jadi dan yang kita berikan kode dari A sampai M. Nah, setiap kode ini total float, yang mana total float ini akan menghasilkan hasil apabila hasilnya sama dengan 0, itu bisa dibilang jalurnya itu jalur kritis dan tidak boleh dilewati. Dan pada proyek ini kita telah mendapatkan hasil
yang sama dengan 0, yaitu jalur 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Semua jalur ini tidak boleh kita lewati. Jadi kita harus menjalankan secara berurutan untuk menghindari kerugian ataupun kegagalan proyek ke depannya. Dan juga untuk menghindari dari kemunduran jadwal proyek yang telah kita tetapkan sebelumnya. Boleh di next. Selanjutnya bab 7, perencanaan strategis dan operasional proyek. Next. A. Fungsi, proses, dan sistematika perencanaan. Suatu perencanaan yang tepat dapat disusun secara sistematis dan memperhatikan faktor objektif dalam proyek Masjid Agung akan dapat berfungsi sebagai berikut. Pertama itu adalah sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek Masjid Agung. Kedua, dasar pengaturan alokasi sumber daya pada proyek Masjid Agung. Ketiga, alat untuk mendorong perencana dan melaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu pada proyek Masjid Agung. Keempat, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian pada proyek Masjid Agung. Lalu yang berikutnya, penyusunan suatu perencanaan proyek Masjid Agung meliputi pertama, penentuan tujuan. Tujuan perusahaan adalah membangun Masjid Agung sebagai tempat ibadah dengan standar kualitas yang terbaik, serta tetap memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh ajaran atau hukum agama Islam. Kedua, penentuan sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan ini adalah lingkup biaya, jadwal, dan mutu dalam pembangunan Masjid Agung. Ketiga, pengkajian posisi awal terhadap tujuan, yakni pengkajian dalam persiapan dalam mencapai tujuan pembangunan proyek Masjid Agung saat awal mencapai sasaran yang ingin ditempuh terkait sumber daya yang tersedia seperti dana, peralatan, dan tenaga. Next. Lalu selanjutnya itu ada pemilihan alternatif, yakni berbagai pilihan tindakan atau cara yang menjanjikan dalam rangka efisien dan ekonomis atau segi biaya. Dalam pembangunan proyek Masjid Agung, seperti pengurangan tenaga kerja, akibat terlalu banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu yang berikutnya ada penyusunan rangkaian langkah untuk mencapai tujuan, yakni menetapkan langkah-langkah yang terbaik dalam pelaksanaan proyek Masjid Agung yang kemudian menyusun menjadi urutan dan rangkaian dan menuju suatu sasaran. B. Perencanaan strategi proyek. Sebagai kontraktor, perencanaan strategi proyek pada Masjid Agung ialah proyek Masjid Agung akan dikerjakan sendiri, tanpa subkontraktor, dengan menyewa peralatan menunjang pembangunan proyek tersebut seperti kren, dozer, scraper, loader, dump truck, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan biaya modal yang cukup besar untuk pengadaan peralatan proyek. C. Unsur-unsur perencanaan operasional proyek. Yang pertama itu ada perencanaan lingkup, kedua perencanaan mutu, 3 perencanaan waktu dan penyusunan jadwal, 4 perencanaan biaya, 5 perencanaan sumber daya manusia, 6 program pengelolaan risiko, 7 perencanaan kontrak dan pembelian, 8 perencanaan komunikasi. Next. D. Fungsi dan proses pengendalian. Fungsi pengendalian itu sendiri adalah sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar. Kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Lalu yang berikutnya ada proses pengendalian proyek Masjid Agung sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sasaran. Kedua, menentukan standar dan kriteria sebagai patokan dalam rangka mencapai sasaran. Ketiga, merancang atau menyusun sistem informasi, pemantauan, dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Keempat, mengumpulkan data info hasil implementasi. Kelima, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan terhadap standar, kriteria, dan sasaran yang telah ditentukan.
Lalu yang terakhir atau yang keenam, mengadakan tindakan pembetulan apabila terjadi penyimpangan. Nah, berikut ini terdapat unsur dan objek pengendalian. Objeknya itu sendiri terdapat desain engineering, pengadaan, konstruksi seperti yang dilihat pada tabel berikut ini. Lalu untuk unsur pengendalian itu sendiri terdapat lingkup, biaya, jadwal, atau progres, dan mutu. Untuk unsur pengendaliannya terhadap objek tersebut dapat dilihat seperti tabel berikut ini. Next. F. Pengendalian proyek yang efektif. Pertama, tepat waktu sesuai dengan perencanaan dan peka terhadap penyimpangan yang ada. Kedua, tindakan yang dipilih tepat dan benar karena sebelumnya sudah dianalisis secara akurat dan objektif. Ketiga, dapat memberikan sebuah petunjuk berupa perkiraan hasil pekerjaan yang akan datang bila mana pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan. Keempat, tindakan dalam pengendalian tidak melebihi dari yang diperlukan dalam proyek Masjid Agung. Kelima, mampu menetralisir dan mengkomunikasikan sebuah masalah dan penemuan dalam proyek Masjid Agung. Keenam, berpusat pada masalah dan titik yang sifatnya strategis, dilihat dari segi penyelenggaraan proyek, agar waktu dan tenaga dapat seefisien mungkin. Selanjutnya masuk ke bab ke-8, yaitu kinerja proyek. Yang pertama ada kinerja proyek, yaitu agar hasil optimal, standar kinerja proyek sama prosesnya berlangsung harus dibentuk sedetail dan seakurat mungkin untuk mengurangi adanya kesalahan. Biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja adalah tolak ukur dalam kinerja proyek untuk mencapai sasaran dan tujuan proyek. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini, adapun indikator kinerja proyek. Yang kedua ada manajemen biaya, yaitu membuat kurva S untuk mengetahui progres waktu proyek, dan kurva S juga ini berguna untuk mengendalikan kinerja biaya. Hal ini dapat dilihat dari bobot pengeluaran kumulatif masing-masing kegiatan yang dapat dikontrol dengan melakukan perbandingan dengan baseline di periode tertentu sesuai dengan kemajuan aktual proyek. Yang ketiga ada manajemen mutu. Yaitu manajemen mutu ada untuk menjamin bahwa proyek memenuhi syarat-syarat dan kebutuhan yang disyaratkan termasuk ke dalam semua kegiatan kinerja proyek. Proyek Masjid Agung Jawa Tengah ini menggunakan standar sistem mutu ISO 9000-2000 untuk upaya pemenuhan tuntutan pemilik proyek yang makin kritis dan ingin mendapatkan hasil terbaik dari produk dan jasa pelayanan kontraktor. Maka dari itu, harus ditetapkan secara seksama untuk melancarkan proyek pembangunan masjid sebagai berikut. Yang pertama itu ada quality planning, yaitu mempersiapkan dan mengidentifikasi standar kualitas yang sesuai untuk proyek Masjid Agung Jawa Tengah dan menentukan apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dari pemenuhan material, peralatan, dan fasilitas-fasilitas dan teknologi yang akan digunakan pada proyek. Yang kedua ada penjaminan mutu atau quality assurance, yaitu melakukan penilaian atau evaluasi terhadap semua kinerja proyek atau secara keseluruhan atas keyakinan bahwa proyek Masjid Agung Jawa Tengah ini akan memenuhi standar kualitas dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kontrol mutu atau kualitas atau quality control. Melakukan kontrol atas mutu dan kualitas dari proyek masjid yang telah dijalankan dan memastikan semuanya tidak ada yang terlewat ataupun tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada manajemen waktu. Pusat dari manajemen waktu adalah pada jalannya suatu rencana dan penjadwalan proyek yang telah ditetapkan, di mana dalam perencanaan dan penjadwalan telah ditetapkan arahannya yang jelas dan spesifik untuk menyelesaikan kegiatan proyek dengan cepat dan efisien. Dan jadwal dan jaringan kerja dipakai untuk melakukan kontrol agar dapat mengetahui kapan pekerjaan tersebut seharusnya dimulai dan selesai, serta mengetahui apakah suatu pekerjaan mengalami kemajuan ataupun kemunduran.
Nah, berikut ini aspek-aspek yang ada dalam manajemen waktu. Dari menyusun jadwal, mengukur dan membuat laporan kemajuan, membandingkan kemajuan di lapangan dengan rencana, menentukan akibat yang timbul, merencanakan dan mengimplementasikan tindakan perbaikan, dan memperbarui jadwal. Yang selanjutnya ada manajemen K3. Manajemen K3 atau manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang ada dalam mengendalikan risiko kerja yang akan dihadapi agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan aman dan efisien. Pada proyek ini menggunakan sistem manajemen K3 OHSAS 18001 dan 1999. Maka berdasarkan perencanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja proyek dapat memastikan manual pengendalian K3 berjalan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, mempersiapkan manajemen K3 juga dapat meringankan dalam hal ekonomis karena terdapat manfaatnya, yaitu yang pertama, dapat menghemat biaya proyek yang tidak terduga, yang kedua meningkatkan moral dan produktivitas pekerja, yang ketiga, mengurangi risiko dan menghemat biaya asuransi karena premiumnya lebih rendah karena sejarah kecelakaan perusahaan yang rendah. Yang keempat, reputasi yang baik bagi perusahaan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dapat meningkatkan permintaan pasar terhadap kalian perusahaan. Dan yang kelima, tingkat efisiensi dan efektif kerja bagi perusahaan menjadi lebih tinggi dengan menekan risiko kecelakaan yang akan terjadi. Selanjutnya ada analisis resiko. Boleh di next. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengukuran proyek ialah melakukan identifikasi resiko. Nah, langkah pertama itu kita sudah lakukan di bab sebelumnya. Seperti misalnya tadi faktor resikonya, apakah dari desain, material, peralatan, tenaga kerja, kondisi alam, dan sebagainya. Kemudian kita identifikasi resiko dari faktor risiko tersebut. Misalnya, kalau tadi desain dan material, sekarang tenaga kerja. Faktor resikonya tenaga kerja. Nah, identifikasi resikonya itu misalnya kurangnya tenaga kerja yang kompeten, kemampuan atau skill tenaga kerja yang kurang. Kemudian misalnya dari faktor kondisi alam gitu. Nah, identifikasi resikonya adalah bencana alam, kemudian keadaan cuaca dan kondisi yang tidak menentu. Boleh di next, Nak? Kemudian langkah berikutnya ialah melakukan analisis kok begini, sorry. Selanjutnya, maaf sebelumnya karena terpotong. Selanjutnya itu ada apa namanya dampaknya. Misalnya schedule penyelesaian terlambat dan biaya produksi bertambah. Itu dari identifikasinya itu resikonya keterlambatan pengiriman material. Nah, itu tuh termasuk yang resikonya itu sangat tinggi gitu. Kemudian ada peralatan yang sudah tidak layak. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan termasuk dalam resiko yang tinggi. Dan selebihnya bisa teman-teman lihat pada tabel yang ada di PPT. Boleh di next, Nuna? Selanjutnya itu adalah langkah
Selanjutnya ialah bagaimana respon dan pengendalian risiko proyek pembangunan Masjid Agung. Berikut respon dan pengendalian risiko pada proyek pembangunan Masjid Agung. Nah, di sini itu setelah kita mengetahui jenis resikonya, kita tuh respon resikonya tuh seperti apa. Jadi setelah tadi kita udah tahu dampaknya, kemudian bagaimana tingkat resikonya. Ada yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, yang kita respon resiko ini dikhususkan untuk resiko-resiko yang sangat tinggi, kayak keterlambatan pengiriman material. Jenis resiko ini kan tadi sangat tinggi, tingkat resikonya. Nah, respon resikonya itu adalah mitigasi resiko. Nah, bagaimana pengendalian resikonya? Nah, pengendalian resiko dari jenis ini itu adalah melakukan pemilihan supplier dengan menggunakan beberapa kriteria sehingga didapatkan supplier yang mampu mengirimkan material dengan kualitas yang bagus, harga bersaing, dan pengiriman tepat waktu. Kemudian ada juga jenis resikonya itu kurangnya pengawasan terhadap kontraktor dan suppliernya. Itu kan termasuk jenis resiko yang tingkatnya itu tinggi gitu kan. Nah, itu respon resikonya sama, masih mitigasi resiko. Kemudian pengendalian resikonya itu bisa misalnya adanya pengawasan secara berkala kepada para supplier supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditentukan. Kemudian bisa juga memberikan sanksi kepada pihak kontraktor dan supplier apabila melakukan pelanggaran. Nah, untuk yang lain yang lainnya itu bisa teman-teman baca di PPT. Nah, kenapa sih mitigasi resiko ini dipilih sebagai respon resiko? Nah, karena mitigasi resiko ini merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan supaya dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pada proyek tersebut. Nah, diharapkan dengan dilakukan analisis resiko ini tuh perusahaan itu dapat menilai resiko secara komprehensif serta dapat memudahkan proyek dalam mempersiapkan strategi penanganannya. Mungkin boleh di next. Selanjutnya itu ada metode pengukuran resiko proyek tunggal. Nah, proyek pembangunan Masjid Agung ini dia tidak memiliki investor yang menaruh dana dan meminta pengembalian, karena dana yang diperoleh itu berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah, kemudian sumbangan swadaya masyarakat sekitar dan para donatur. Jadi dalam proyek pembangunan Masjid Agung ini tidak ada metode pengukuran resiko proyek tunggalnya. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah memasukkan unsur resiko ke dalam proyek. Nah, jika memasukkan unsur resiko yang dimaksud ialah memasukkan unsur resiko ke dalam penilaian pengusulan investasi, maka itu tidak ada pembahasan mengenai memasukkan unsur resiko proyek dalam penilaian pengusulan investasi. Unsur resiko yang telah dimasukkan ke dalam proyek pembangunan Masjid Agung ialah identifikasi resiko, kemudian setelah diidentifikasi itu kita analisis, kemudian dilakukan pengelompokan tingkat resikonya, apakah tinggi, apakah sangat tinggi, apakah sedang, ataukah rendah. Kemudian bagaimana respon dan pengendalian resiko proyek pembangunan Masjid Agung, yang mana hal tersebut itu telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Bisa di next mungkin. Selanjutnya itu ada bab 10, yaitu penjadwalan proyek. Boleh di next. Dalam penjadwalan proyek ini yang pertama itu ada metode penjadwalan proyek. Ada beberapa metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk mengelola waktu dan sumber daya proyek pembangunan Masjid Agung. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertimbangan penggunaan metode-metode tersebut didasarkan atas kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai terhadap kinerja penjadwalan. Yang pertama itu ada waktu dan durasi kegiatan. Dalam konteks penjadwalan, terdapat dua perbedaan, yaitu waktu atau time dan kurun waktu atau durations. Bila waktu menyatakan siang atau malam,
Sedangkan kurun waktu atau durasi menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti lamanya waktu kerja dalam satu hari adalah 8 jam. Melakukan durasi suatu kegiatan biasanya dilandasi volume pekerjaan dan produktivitas kru atau kelompok pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Produktivitas didapat dari pengalaman kru melakukan suatu kegiatan yang telah dilakukan sebelum atau database perusahaan. Yang kedua ini ada bagan blok atau bar chart. Dalam pembangunan masjid ini menggunakan panjang balok sebagai representasi dari durasi setiap kegiatan. Format bagan baloknya itu informatif, mudah dibaca, serta efektif untuk dikomunikasikan serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Bagan balok terdiri dari atas sumbu Y yang dinyatakan sebagai kegiatan atau paket kerja dari lingkup proyek, sedangkan sumbu X menyatakan satuan waktu dalam hari, minggu, ataupun bulan sebagai durasi. Pada bagian ini juga dapat ditentukan sebagai bagian target yang harus diperhatikan guna kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan. Selanjutnya untuk proses updating. Bagian balok ini dapat diperpendek atau diperpanjang dengan memperhatikan total float-nya, yang menunjukkan bahwa durasi kegiatan akan bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan dalam perbaikan jadwal. Penyajian informasi bagian balok agak terbatas, misal hubungan antara kegiatan tidak jelas dan lintasan kritis kegiatan proyek tidak dapat diketahui. Karena urutan kegiatan kurang terinci, maka bila terjadi keterlambatan proyek, prioritas kegiatan yang akan dikoreksi menjadi sukar untuk dilakukan. Selanjutnya itu ada kurva S atau Hanum Curve. Penggunaan kurva S dalam pembangunan proyek Masjid Agung ini sebagai dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, serta bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai persentase visual. Kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana. Dari sinilah kita tahu apakah ada keterlambatan atau percepatan dalam penjadwalan suatu proyek. Indikasi ini dapat menjadi informasi awal guna melakukan tindakan koreksi dalam proses penggalian jadwal. Boleh di next. Selanjutnya itu ada penjadwalan sumber daya. Penjadwalan sumber daya dalam pembangunan proyek Masjid Agung ini seperti tenaga kerja, peralatan, material dan modal atau biaya dapat merupakan bagian dari master schedule atau dapat juga sebagai bagian yang terpisah darinya sebagai subschedule. Untuk proyek pembangunan masjid ini yang cukup kompleks, pemilihan schedule sumber daya dari master schedule dengan detailnya dilakukan pada subschedule adalah langkah terbaik untuk memudahkan memonitoring. Tujuan penjadwalan sumber daya adalah memastikan jumlah atau jenis sumber daya dapat diketahui sejak awal dan tersedia bila dibutuhkan. Tetapi bila ketersediaan sumber daya terbatas, maka biasanya durasi proyek pembangunan masjid ini menjadi lebih lambat dari yang direncanakan. Sebaliknya, dengan menambah jumlah sumber daya, durasi proyek dapat dipercepat. Bila ketersediaan sumber daya cukup, tetapi distribusi selama berlangsungnya proyek berfluktuasi, maka hal ini akan mengurangi tingkat efektivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya. Bila jumlah sumber daya yang dimiliki itu terbatas, maka ketersediaannya pun tidak mencukupi, sedangkan durasi adalah batas kurun waktu proyek, maka penjadwalan dapat dilakukan dengan perataan sumber daya atau research leveling. Boleh di next. Selanjutnya itu mengukur kinerja biaya waktu dengan metode in value. Dalam proyek pembangunan Masjid Agung ini, dalam melakukan kinerja biaya dan waktu yaitu menggunakan metode in value. Dalam metode ini, menghitung besarnya biaya menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam pembangunan proyek masjid ini. Bila tinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, maka berarti konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu, bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini, diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah
dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. Dengan metode ini dapat diketahui kinerja proyek pembangunan masjid ini. Dengan demikian dapat dilakukan dengan langkah-langkah perbaikan bila terjadi penyimpangan dari rencana awal proyek. Boleh di next. Selanjutnya itu masuk ke bab 11, yaitu pengendalian proyek. Boleh di next. Yang pertama itu ada pengendalian proyek. Dalam pembangunan proyek Masjid Agung ini, sebagai salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat mempengaruhi hasil akhir proyek adalah pengendalian, yang mempunyai tujuan utama adalah meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proyek berlangsung, proyek pembangunan Masjid Agung ini. Dalam pembangunan proyek Masjid Agung ini, proses pengendalian proyek bertujuan mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek, serta membuat koordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan kerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada unsur pengendalian. Pada pelaksanaan pembangunan masjid ini, kami sebagai pihak kontraktor berusaha untuk mencapai unsur-unsur pengendalian proyek, yaitu yang pertama, pengendalian kualitas bahan dan pekerjaan. Pengendalian kualitas bahan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengujian bahan bangunan yang dipakai dalam pembangunan proyek masjid ini, agar bangunan masjid kokoh serta aman, nyaman dalam melakukan ibadah. Sebagai contoh, yaitu pengujian mutu beton yang digunakan untuk pengecoran dengan compression text. Selanjutnya itu ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya dimaksudkan agar biaya yang dikeluarkan proyek menjadi anggaran yang telah direncanakan dan telah disetujui. Pengendalian biaya ini dilakukan dengan cara pengontrolan masing-masing bagian pekerjaan dengan perhitungan dari analisa harga satuan. Dari perhitungan dan pengontrolan, setiap saat maka akan terlihat jika ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Selanjutnya itu ada pengendalian waktu pelaksanaan. Dalam pembangunan proyek masjid ini, harus tepat waktu, sesuai dengan rencana, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Pengendalian waktu ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah proyek berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Boleh di next. Sorry, boleh di next. Tolong di next, operator. Tolong di next. Next, operator. Baik, maaf karena ada kesalahan teknis. Mari kita lanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon di next, operator. Selanjutnya itu ada indikator kinerja proyek. Dalam pembangunan masjid ini terdapat beberapa indikator di dalamnya. Yang pertama itu ada perkiraan biaya. Perkiraan biaya ini melibatkan pendekatan atau perkiraan dari biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan proyek Masjid Agung ini. Dalam aproksimasi biaya, estimator menganggap penyebab variasi estimasi akhir untuk tujuan lebih baik mengelola proyek. Yang kedua itu ada standar waktu. Dalam proses pembangunan masjid ini, standar kinerja waktu ditentukan dengan merujuk seluruh tahapan kegiatan proyek beserta durasi dan penggunaan sumber daya. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pengendalian kinerja, biaya, waktu, dan sumber daya proyek serta penjadwalan. Yang pertama itu ada pengendalian biaya. Ini dimaksudkan agar biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan proyek Masjid Agung ini sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan telah disetujui. Yang kedua itu pengendalian waktu pelaksanaan. Dalam pembangunan proyek Masjid Agung ini menggunakan pengendalian time schedule. Selanjutnya itu penjadwalan sumber daya. Nah ini yaitu penjadwalan seperti tenaga kerja, peralatan, material, modal atau biaya dapat merupakan bagian dari master schedule atau dapat juga sebagai bagian yang terpisah darinya sebagai sub schedule dalam pembangunan proyek masjid. Boleh di next.
Selanjutnya itu ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu pembangunan proyek Masjid Agung ini dapat dikerjakan oleh sebuah tim yang dikepalai oleh seorang manajer. Manajer di pengendalian mutu ini nantinya akan melaporkan pekerjaannya secara langsung kepada manajer proyek. Pengendalian mutu ini terdiri dari 3 langkah utama, yakni perencanaan mutu, pengendalian mutu, serta peningkatan kualitas. Boleh di next. Selanjutnya ada pengendalian K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu ada pengendalian keselamatan kerja. Keselamatan kerja bagi para tenaga kerja dalam membangun proyek konstruksi Masjid Agung ini merupakan sarana utama untuk mencegah kecelakaan seperti cacat serta kematian akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya itu ada pengendalian kesehatan kerja. Dalam proyek konstruksi pembangunan Masjid Agung ini, kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, serta kesejahteraan sosial semua pekerja setinggi-tingginya. Boleh di next. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam proposal proyek Masjid Agung ini. Boleh di next. Adapun kesimpulannya, proposal ini itu membahas mengenai rencana pembangunan Masjid Agung di Jawa Tengah yang berlokasi di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, proyek Masjid Agung ini diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 49.812.400.000. Pekerjaan proyek ini akan memakan waktu selama 16 bulan dan mungkin bisa lebih cepat atau lebih lama, itu tergantung situasi yang ada di lapangan. Kemudian pembangunan masjid ini tuh seluas 2 hektar dengan rincian bangunan yaitu adanya ruang ibadah, tempat wudhu dan kamar mandi, perpustakaan, ruang penyimpanan, ruang sound system, dan ruang pengurus masjid. Kemudian pendanaan dalam proyek ini tuh berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2022. Kemudian ada sumbangan swadaya dari masyarakat serta para donatur. Kemudian terdapat WBS atau Work Breakdown Struktur dan dilengkapi dengan Organizational Breakdown Struktur atau OBS. Kemudian sistem mutu yang digunakan dalam proyek ini ialah ISO 9000-2000. Adapun perencanaan manajemen proyek dan analisis resiko proyek Masjid Agung yang meliputi identifikasi resiko, kemudian tingkat penting resikonya, penanggung jawab resikonya, analisis resikonya, kemudian respon resikonya, dan pengendalian resiko pada proyek pembangunan Masjid Agung di Jawa Tengah. Boleh di next. Operator boleh tolong di next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.